Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan yang terpenting semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, sedulur, sebenarnya manusia itu punya 3 nyawa. Dan ini penting buat kita ketahui, terutama nanti menjelang ajal kita memanggil. Nah, apa saja 3 nyawa itu dan bagaimana kita memeliharanya? Monggo disimak videonya. Baik sedulur, seperti yang saya ungkapkan di dalam title di depan, bahwa manusia itu intinya punya 3 nyawa. 3 nyawa itu apa saja dan pentingnya untuk apa, kemudian bagaimana cara menjaganya. Yang pertama, kita selalu ingat bahwa unsur pokok dari nyawa itu adalah nafas. Maka dari itu kita bisa menjaga kestabilan energi gelombang elektromagnetik dalam diri itu dengan meditasi atau olah nafas. Karena nafas itulah sumber kehidupan, sumber kesadaran. Jadi kalau aliran nafas dari hidung yang kiri ini akan membangkitkan daya pemurnian untuk sebelah otak kiri sampai ke bawah, fungsi-fungsi kiri. Kemudian kalau hidung sebelah kanan, maka ini akan membangkitkan energi atau merestorasi energi yang sebelah kanan. Jadi ada otak kiri, otak kanan, dan ini keseluruhan. Jadi organ kita itu sebetulnya ada 2 aliran, kiri dan kanan. Nah, ini fungsi hidung dan nafas. Lalu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita punya 3 nyawa sebetulnya. Nyawa apa saja? Yang pertama, yang berada di otak. Otak kita ini bertugas mengirimkan energi berupa gelombang elektromagnetik kepada tubuh kita keseluruhan. Ini pusatnya di otak atau pikiran. Kalau orang Jawa dulu menyebutnya udana. Kemudian yang kedua, berada di jantung. Jantung ini tempat pendistributian busian. Jadi jantung ini atau kolbu itu adalah mengembang mengempis, ini untuk menstabilkan atau distribusi semua zat yang dari perut ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Kemudian yang ketiga adalah perut. Perut ini sumber energi yang pertama karena semua makanan itu dicerna di dalam perut. Kalau orang Jawa bilang perut itu dari tanah sedulur, 4-5 pancernya itu aluamah, itu tanah. Dan unsur dan kelenjarnya ada adrenalin itu di perut. Sehingga perut itu juga mengembang mengempis, gelar jagat gulung jagat.
jantung tadi juga mengembang mengempis, otak itu juga sama sebetulnya kerjanya, tapi fungsinya beda-beda. Dan kita sendiri adalah berasal dari makanan, maka dari itu jangan sampai terlena untuk memasukkan makanan yang kurang baik atau kurang sesuai untuk tubuh kita. Karena kita ini disusun oleh sari-sari makanan yang diserap melalui perut, kemudian dari perut kita naikkan ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, sebetulnya itu manusia punya 3 nyawa. Kemudian bagaimana cara recharge atau mengecas 3 nyawa ini tadi? Yang pertama, kita harus mengecas perut dulu, yaitu dengan pernafasan biasa, ambil dari hidung, posisi meditatif, ambil dari hidung, tahan di perut, lalu keluarkan. Demikian, gak usah kita memburu lama, bisa nahan 10 menit, bisa nahan 15, gak usah. Bisa nahan 20 hitungan, 30 hitungan, gak perlu. Pelan saja, tapi yang penting lembut nyedotnya, hisapnya pelan, lembut, dirasakan, kemudian ditahan di perut sekuatnya saja, entah itu 10 hitungan, entah itu 11 hitungan, tidak apa-apa, tapi rutin. Itu untuk menjaga nyawa yang di perut. Kemudian nyawa yang di perut juga bisa dijaga dengan puasa. Misalnya kalau kita biasa makan 3 kali sehari, ya dibuat 2 kali sehari. Kalau kita sudah terbiasa makan 2 kali sehari, ya sehari sekali. Jadi itu untuk merecas atau pembersihan. Itu cara menjaga yang pertama. Kemudian cara menjaga nyawa yang kedua yang berada di jantung adalah pernafasan biasa, tapi ditahannya di diafragma atau dada. Sama seperti pernafasan perut. Nah, ini fungsinya agar jantung bisa mengembang kembali. Dengan kinerja jantung mengembang, maka seluruh tubuh akan stabil. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga nyawa yang berada di pikiran? Tidak ditahan di dada atau di perut, tapi pernafasan alami, namun panjang. Tidak ada ditahan, tapi panjang. Tarik pelan, keluarkan pelan. Nah, seperti itu dulu. Lakukan proses ambil nafas, buang nafas ini secara teratur. Tidak usah terburu-buru, tidak usah ngoyo. Karena gini, ketika panjenengan salah mengelola nafas, maka yang terjadi kita cenderung mempercepat kerusakan perangkat yang ada dalam diri kita. Perangkatnya apa saja? Tadi yang saya sebutkan adalah yang ada di otak, nyawa yang ada di otak, nyawa yang ada di jantung, dan nyawa yang ada di perut. Misalnya kita tersedak, misalnya kita ambilnya seperti itu justru akan merusak, apalagi sampai batuk, itu merusak. Maka dari itu kita rutinkan pelan, lembut. Semakin lembut, semakin mengembang, itu semakin baik. Nah, sedulur, lalu bagaimana saat proses kematian? Apa yang terjadi dengan 3 nyawa ini? Seperti kita ketahui, proses kematian biasanya dengan tidak sadarkan diri terlebih dahulu. Entah itu koma, entah itu pingsan, atau tidur. Artinya, yang akan hilang adalah
nyawa yang ada di pikiran dulu, yaitu udana. Ini akan berhenti. Nah, ini baru 20%-nya dari proses kematian. Nah, kalau di rumah sakit itu koma, dia tidak sadar, tapi masih ada detak jantung. Duk, 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 duk. Artinya, nyawa yang ada di jantung dan nyawa yang perut itu masih ada, atau yang disebut prana, dan yang di perut itu adalah sparsa, itu masih ada. Oke, sedulur, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjut. Kemudian kematian proses kedua adalah berhentinya prana atau nyawa yang berada di jantung. Sehingga kalau jantung ini berhenti, maka semua getaran, semua energi akan terhenti. Tapi bukan berarti ini mati total. Ini masih sekitar 70%-an karena kita masih punya sparsa atau nyawa yang berada di perut. Nah, terkadang orang yang sudah dinyatakan meninggal 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang bertahun-tahun tubuhnya itu utuh, itu karena sparsanya masih ada, masih hangat, diangkat masih bisa lemes, tidak kaku, masih terasa dingin. Itu bukti bahwa sparsa masih ada. Jadi belum tentu orang itu meninggal 100%. Nah, maka dari itu kalau leluhur Jawa dulu selalu mengatakan kalau meninggal kita adat Jawa dulu dikremasi sehingga sempurna kembali. Dan jiwa yang sudah berada di beda dimensi tidak menunggui sparsa ini. Maka dari itu adatnya dulu dikremasi biar kembali, maka disebut moksa. Sebetulnya makna moksa itu seperti itu. Lalu bagaimana ketika nyawa yang berada di pikiran ini terhenti atau udana tadi terhenti? Itu sebetulnya orang itu masih sadar, tapi tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa bergerak, tapi masih bisa mendengarkan suara. Jadi kadang kalau ada orang yang koma, itu penjenengan membisikkan di telinga, itu dia masih bisa menangkap, mendengar, karena yang ada hanya prana di jantung dan sparsa di perut. Yang tinggal itu, yang ini udah mati. Jadi yang bisa hanyalah rasa, sound, getaran, bisa menangkap dengan suara, dengan perkataan lembut di telinga. Walaupun tidak bisa menjawab, tapi beliau masih bisa mendengarkan. Nah, kemudian kalau proses prana yang berhenti tapi sparsanya masih, ya seperti tadi, ada puluhan tahun bahkan jenazah masih utuh berbau wangi, itu sebetulnya bukan karena dia punya karomah, bukan karena dia dulunya baik hidupnya sehingga diberkati jenazahnya masih utuh. Sebetulnya tidak, karena nyawa yang berada di sparsa ini atau di perut ini masih ada, tidak mati total. Nah, itu justru malah jiwa yang sudah berbeda dimensi ini harus menunggu. Ini lama karena ingat, kalau leluhur kita dulu ratusan tahun yang lalu sudah tahu bahwa kita punya sedulur papat. Yang ini nanti kita harus kembalikan, mau kita meminjam kepada alam kok. Harus kita kembalikan semua. Kalau ini masih ada yang belum bisa dikembalikan, ya belum tuntas jiwanya. Maka dari itu,
daripada jiwa ini menunggu separsa atau tubuhnya kembali total ke tanah itu lama, maka leluhur kita dulu lebih sering dikremasi, atau aturan Jawa dulu memang dimakamkan, nanti sampai 1000 harinya dibongkar, kemudian dikremasi, abunya ditanam. Maka dari itu dulu nisan orang Jawa kuno dulu kecil-kecil, karena aturannya ya seperti itu, kecil-kecil dan dibuatin cungkup. Jadi diproses, ditunggu sampai 1000 harinya. 1000 hari itu dibongkar, apa yang tersisa ada itu diambil, kemudian dibakar. Setelah dibakar, abunya dimasukkan ke dalam kendi, kalau orang Jawa dulu bilang, lalu dimasukkan ke makam, maka nisannya kecil. Nah, semoga menambah pengetahuan bagi sedulur bahwa belajar spiritual itu enggak, dan belum tentu kita harus tahu makna istilah-istilah zaman dulu seperti apa, bagaimana cara melakukannya. Mudah, asal ada kemauan. Jadi yang pertama, kita ringkas, nyawa kita ada di 3 tempat, yaitu pikiran atau otak, kedua jantung, ketiga perut. Ketiga ini harus aktif bersamaan, di recharge secara barengan. Nah, bagaimana mericharge yang ada di otak? Ya seperti tadi, dengan pernapasan halus atau healing. Kita coba melepaskan kepikiran, jangan terlalu banyak pikiran kemana-mana. Karena gini, ada yang terjadi ketika kita terlalu sering berpikir keras, itu nanti ngabar, sehingga menyedot energi yang ada di prana jantung. Nah, jantung kita sehingga terpacu, maka dari itu sering timbulnya apa? Asma, sesak nafas, TBC. Nah, kalau ini dibiarkan, maka yang di bawah, nyawa yang berada di spasa atau perut ini juga diangkat, ketarik. Ini juga nanti akan gangguan ginjal, gangguan lambung, sudah pasti. Nah, kalau kita banyak menyimpan dendam, menyimpan iri hati, kemarahan, ketakutan, maka yang mengecil atau decrease itu adalah prana yang ada di jantung, nyawa yang ada di jantung. Nah, kalau sudah nyawa yang ada di jantung atau prana yang ada di jantung ini menurun kerjanya, maka yang ada di otak atau udana tadi turun, karena ketarik. Dan kalau sudah turun, maka dari itu apa isinya? Kabar. Sudah adanya kita malas-malasan, untuk kerja keras sedikit sudah tidak mampu, hanya bisa bermalas-malasan. Nah, inilah sedulur, maka pentingnya kita jaga. Kemudian kalau kita asal memasukkan makanan ke mulut kita, kemudian diolah di perut, sedangkan perut ini membutuhkan energi yang berlebih, maka yang terjadi apa? Pembuangan energi yang ada di perut ini tidak bisa ditampung oleh prana atau jantung. Ada yang menjadi sampah, sumbatan, maka dari itu kebanyakan akan ada yang diabetes, hormon insulinnya tidak berfungsi sempurna. Maka dari itu, kadang orang rakus itu pasti cepat sakitnya. Dengan demikian kita rubah, seperti tadi caranya bagaimana? Berpuasa atau meditasi. Berpuasa dengan misalnya sehari biasa makan 3 kali menjadi 2 kali, yang biasa 2 kali menjadi sekali.
dan itu tidak perlu lama, mungkin 7 hari atau 2 hari atau 3 hari itu monggo, sesuai dengan keyakinan penjenengan. Disitulah sedulur pentingnya kita menjaga 3 nyawa, dan prosesnya akan selalu berurutan dari udana dulu yang berhenti, kemudian prana, lalu sparsa. Bagaimana kita, leluhur kita dulu punya keilmuan, punya kedasar kecerdasan tentang kematian, itu sengaja memang disembunyikan sampai sekarang. Dan kita percaya bahwa leluhur kita dulu sebetulnya cerdas dan super cerdas, sehingga leluhur kita yang pertama kali sudah udana sudah tidak ada, prana sudah tidak ada, lalu untuk menjaga sparsa ini adalah dengan kremasi, sehingga disebut moksa, hilang semua. Demikian, semoga menambah pengetahuan bagi sedulur semua dan bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita jaga kita, karena penting kita ini meneruskan evolusi. Karena memang tugas kita ini meneruskan evolusi dari manusia yang ada di Jawa terus menerus agar bisa langgeng. Jadi kita jaga perangkat pinjaman kita dari alam ini, sehingga nanti pada saatnya kita kembalikan, ya kita kembalikan utuh sempurna. Demikianlah spiritual Jawa yang dibahas secara modern. Terima kasih kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.